Selamat datang di Nusantara Kingdom, gerbang rahasia warisan agung tanah kita. Di sini kita mengungkap legenda, sejarah tersembunyi, dan keindahan budaya Nusantara yang memukau. Dari kisah para raja, mitos misterius, hingga tradisi yang nyaris punah. Bersiaplah terpesona. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mari kita lestarikan keagungan Nusantara. Bayangkan sebuah tanah yang damai, yang tiba-tiba terkejut oleh panggilan revolusi. Di tengah penjajahan Belanda yang semakin menggila, seorang pahlawan muda bernama Pangeran Diponegoro bangkit. Dengan hati yang membara dan semangat yang tak terkalahkan, ia membawa harapan bagi rakyat yang terjajah. Apa yang membuat perang Diponegoro begitu mengguncang Belanda? Segalanya dimulai pada tahun 1825, ketika kesabaran rakyat Indonesia mencapai puncaknya. Belanda yang semakin menindas akhirnya memicu perlawanan besar. Diponegoro dengan cerdik memimpin pasukan rakyat untuk menggulingkan kekuasaan kolonial. Namun, yang tak terduga adalah betapa cepatnya perlawanan ini menjadi ancaman besar bagi Belanda. Belanda yang biasa menaklukkan bangsa-bangsa lain dengan mudah, kali ini menghadapi lawan yang tak bisa diremehkan. Perang Diponegoro menjadi salah satu perlawanan terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Asia Tenggara. Diponegoro bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol harapan bagi rakyat yang terjajah. Seiring berjalannya waktu, Perang Jawa meluas ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Bukan hanya di medan perang, namun perlawanan ini juga terjadi dalam bentuk perlawanan budaya dan semangat rakyat. Diponegoro tahu betul bahwa perjuangannya bukan hanya soal darah dan kekuatan, tapi tentang kebangkitan moral dan kebudayaan yang sudah lama diinjak-injak. Yang paling mengguncang Belanda adalah taktik perlawanan yang cerdik dari Diponegoro. Ia menggunakan strategi perang gerilya, bergerak cepat, dan menghindari pertempuran terbuka yang sering merugikan pihak yang lebih kecil. Ini adalah peperangan yang tak terduga, sebuah perang yang mengubah cara berpikir tentang kolonialisme. Perang ini bukan hanya merusak kekuatan militer Belanda, tetapi juga mempengaruhi moral pasukan mereka. Setiap kali mereka berhasil menaklukkan satu wilayah, Diponegoro dan pasukannya muncul kembali, memporak-porandakan segala usaha mereka. Belanda mulai merasakan betapa beratnya menghadapi perlawanan yang tak kunjung padam ini. Tapi, seperti semua perang besar, harga yang harus dibayar sangat tinggi. Perang ini mengorbankan ribuan nyawa, baik dari pihak Belanda maupun dari rakyat Jawa. Meski begitu, semangat juang Diponegoro tetap tak tergoyahkan, meskipun dia menyaksikan rakyatnya jatuh satu persatu. Seperti dalam banyak kisah heroik, pengkhianatan akhirnya datang. Diponegoro, yang semula penuh harapan, akhirnya tertangkap. Ia dijebak oleh janji damai dari Belanda dan ditangkap saat mencoba berdiplomasi. Perang yang ia pimpin dengan penuh darah akhirnya berakhir tragis, namun semangatnya tetap hidup. Tapi, kejadian tak terduga itu datang. Diponegoro, yang telah memperjuangkan kebebasan selama bertahun-tahun, akhirnya menyerah. Bukan karena kalah di medan perang, tetapi karena dihadapkan pada pilihan yang tak bisa ia hindari. Namun, kejatuhan Diponegoro bukanlah akhir dari semangatnya, justru itu adalah awal dari legenda. Meski Diponegoro akhirnya diasingkan ke Manado, perjuangannya tetap abadi. Semangat juangnya menginspirasi generasi berikutnya dalam merebut kemerdekaan. Perang Diponegoro adalah simbol bahwa perlawanan terhadap penindasan, meski berat, akan selalu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Perang Diponegoro bukan hanya sekadar perlawanan terhadap penjajahan, tetapi sebuah perjuangan epik yang mengubah sejarah Indonesia. Semangat juang Pangeran Diponegoro terus menginspirasi kita hingga hari ini bahwa perjuangan untuk kebebasan adalah perjuangan yang tak pernah mati.